skill lab untuk pemasangan infus intraoseus ya, infus intravena. Nah, pembukaannya bahwa saya akan memberikan prolog sedikit bahwa untuk kegiatan sehari-hari di rumah sakit ke pasien itu kita justru untuk kegiatan rutin itu yang namanya infus selalu di intravena. Jadi kateter infus itu masuk ke dalam pembuluh darah vena. Nah, untuk kondisi emergensi pada kondisi tertentu ada pasien-pasien yang kita tidak bisa memasang infus ke intravena, sementara kondisinya dalam keadaan shock harus dilakukan resusitasi. Maka salah satu pilihannya adalah kita akan memasang infus intraoseus. Nah, intraoseus artinya infus yang kita masukkan ke dalam tulang. Nah, infus tulang ini yang perlu diingat bahwa infus ini adalah suatu sarana kita memberikan cairan kepada pasien, memberikan resusitasi kepada pasien yang seharusnya tidak lebih dilakukan pemasangannya atau penggunaannya tidak boleh lebih dari 24 jam. Karena komplikasinya juga sangat berat, bisa infeksi tulang gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien itu sudah kita lakukan resusitasi, kemarin kita sudah belajar teori tentang shock ya, ada shock hipovolemik, shock hemoragik. Nah, kalau misalnya dalam kondisi tersebut pasien tidak bisa kita pasang infus di intravena melalui pembuluh darah, maka pilihan kita adalah memasang infus di tulang. Nah, infus di tulang ini adalah pemasangan infus emergensi. Ini tibia, ya kan, ini fibula. Nah, kita lihat kenapa kok infus itu bisa kita pasang di dalam tulang. Kita lihat di sini bahwa di dalam tulang itu ada rongga-rongga yang merah itu dia akan langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Sehingga kalau kita pasang infus di situ, cairan kita juga otomatis akan masuk ke pembuluh darah. Yang pembuluh darah vena itu akan masuk nanti ke vena cava inferior, maka vena cava inferior akan masuk ke dalam jantung. Jadi tujuannya adalah untuk mengisi aliran balik ke jantung, venous return, yang akhirnya akan menentukan cardiac output pasien. Nah, jadi tulang yang kita bisa pasang itu, kita lihat bahwa anatomi tulang itu kalian sudah belajar ya di histologi mungkin. Nah, itu juga kita lihat lapisan-lapisannya ya, ada epiphysis, diaphysis ya di tulang tibia itu. Kemudian kalau kita lihat lapisan berikutnya itu ada korteks ya yang keras. Nah, yang merah itu adalah yang tujuan kita nanti, yang tempat kita pasang. Nah, di mana saja tulangnya, yaitu yang bisa kita pasang paling sering pada anak adalah tulang tibia. Ya, tulang tibia dalam bahasa sehari-harinya itu tulang kering ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah lutut itu kita bisa meraba sendiri yang paling depan itu adalah tulang tibia. Ke bawahnya lagi. Nah, kita lihat bahwa memang nanti setelah kita melewati korteks itu nanti si alatnya, kateter infusnya itu akan masuk ke dalam rongga-rongga tulang itu. Nah, disitulah kita alirkan dengan harapan bahwa dari rongga itu akan masuk ke pembuluh darah vena. Ya, ke bawahnya lagi gambar selanjutnya. Oke, nah untuk pemasangannya tentu kita tetap perlu suatu tindakan yang dilakukan dengan steril. Kalau kita tidak melakukan dengan steril, komplikasinya adalah infeksi tulang. Infeksi tulang itu paling susah sembuh. Jadi harus hati-hati, kondisinya harus sangat steril. Jadi di sini dikatakan bahwa alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan intraoseus adalah larutan povidone ya, yang kita kenal dengan betadine. Kemudian kita bisa menambahkan anestesi lokal, artinya injeksi, kita suntikan injeksi di kulit yang lebih dalam lagi agar pada saat kita menusuk tulang itu pasien tidak terlalu sakit. Ya, jadi kita berikan anestesi lokal, itu bisa lidocaine 1%. Kemudian jarum intraoseus itu sendiri. Sebenarnya jarum intraoseus itu ada khususnya, tapi nomornya itu hampir sama dengan nomor yang pemasangan dari infus seperti biasa ya. Jadi kita tahu ada kesepakatan internasional udah ya, bahwa untuk infus yang warna kuning
ini adalah nomor 24, ini kecil ya. Kalau yang warna pink ini nomor 20, ini lebih besar. Nanti ada lagi yang warna biru, jadi kuning 24, biru nomor 22, pink nomor 20, dan hijau nomor 18. 16 abu-abu dan oranye nomor 14. Semakin kecil nomor kateter infusnya, artinya bahwa diameter dari kateter infusnya akan semakin besar. Jadi kalau bayi biasanya kita pasang yang kuning atau yang ungu nomor 26 aja. Tapi kalau dewasa kita bisa pasang yang pink nomor 20 atau yang warna hijau gitu ya. Nah, tadi mana slide-nya? Yang bawah. Oke. Nah, kemudian perlu siring ya, jarum 5 cc atau 10 cc, kemudian cairan infus yang akan kita pasang, kemudian plester dan alat-alat pemasangan infus lainnya. Nah, sebenarnya untuk intraoseus sendiri, karena itu tulang, kalau alat set intraoseus yang lengkap itu ada bor tulangnya ya. Ke bawah lagi gambarnya. Nah, ini adalah tempat pemasangan dari infus intraoseus ya. Itu kita lihat yang gambar bawah. Yang gambar bawah itu setelah patella. Nah, persis di setelah ligamentumnya yang kita tandain, kita akan masang di situ. Nah, di situ kita tembuskan dengan tulang. Itu pada dewasa sangat keras, biasanya itu memang memerlukan bor. Nah, di unit-unit emergency, kalau yang terbiasa sudah mempunyai alat intraoseus set, mereka punya bor tulang itu. Jadi memang harus dibor, kemudian baru ditusuk sama kateter intraoseus. Bisa di proksimal ya, proksimal tibia atau di distal tibia. Bawahnya lagi di mana lokasinya? Di distal tibia ya, kira-kira itu di bawah ya, setelah tempat data setelah lekukan tulang itu kita bisa pasang di situ. Kemudian juga bisa di humerus proksimal, naik lagi ke atas di lengan. Jadi kita lihat, kita rabah, kalau terabah ya paling gampang. Kalau humerus ini kadang ada yang tebal, kalau anaknya gendut itu agak susah. Jadi yang paling gampang itu adalah di tibia proksimal atau di tibia distal, karena itu paling sedikit jaringan lemak dan jaringan ototnya. Jadi kita langsung bisa menuju ke sasaran. Oke, slide. Nah ini yang saya bilang tadi bor ya. Jadi sebenarnya punya bor sendiri yang untuk melumbangi tulang dengan ukuran tertentu. Tapi dalam kondisi emergensi biasanya kita tanpa bor itu bisa, gitu ya. Untuk anak-anak tapi tanpa bor itu bisa. Jadi masih bisa lah untuk bayi. Tapi kalau dewasa itu harus pakai bor untuk bolongin tulangnya. Slide ke bawah lagi. Nah kemudian setelah kita lubangi, begitu melewati korteks kita lihat. Ya, nah ini adalah ukuran-ukuran intraoseus yang sesungguhnya ya. Kita lihat bahwa ini adalah needle setnya dengan warna-warna yang berbeda dan dengan panjang jarum yang berbeda. Lihat ya, yang kuning itu panjangnya 45 mili, yang pink panjangnya 15 mili, yang biru itu panjangnya 25 mili. Jadi biasanya dengan bor itu kerasa di bor terus gitu ya, begitu sudah melewati korteks itu seperti bebas tahanannya. Terus kalau kita juga tidak punya jarum khusus ini, kita bisa pakai yang untuk intravena ini. Nah intravena ini juga sebenarnya bukan alat khusus untuk intraoseus, tapi bisa kita pakai untuk intraoseus. Nah selanjutnya, oke ini lihat pemasangannya kita sesuaikan dengan ketebalan tulang ya. Nah kemudian ada fiksasi plesternya. Kalau kita nggak punya, kita juga akan modifikasi dengan plester kita sendiri. Jadi sebenarnya dia punya fiksasi khusus seperti yang segitiga itu ya. Nah setelah kita tusuk, sama seperti pemasangan infus intravena. Yang infus intravena sudah belajar belum ya? Mengambil darah sudah ya. Kita masuk ke intravena, tandanya darah ditarik keluar. Nah, pada intraoseus belum tentu darah bisa keluar, karena kan kita tahu di sana itu bercampur dengan lemak dan sebagainya. Jadi kadang
Kalau sudah menembus korteks, ada sensasi menembus telah sampai ke tahanan yang tahanannya sudah berkurang cuk gitu ya. Nah itu kita sudah bisa, kita yakin bahwa itu sudah pas untuk jalur intraoseus ya. Jadi kita bisa masukkan. Jadi aspirasi darah bisa ada, bisa tidak ya. Nah itu yang segitiga itu adalah plasternya ya. Jadi dipasang infusnya, nanti baru disambungkan dengan infus biasa atau dengan pipet dulu, baru kita pasangkan ke cairan. Oke. Nah, anatomi yang kita pakai kan susah. Untuk ini kita tidak ada setnya, jadi kita memang pakai tulang ayam untuk praktek kita. Kemudian kita juga memakai albocat biasa. Kita perlu saya kasih tahu bahwa albocat ini kedengaran ya. Albocat ini sebenarnya kalau dibuka ya, yang ini steril, nggak boleh dipegang, steril ya karena kita pakai spoon. Nah ini sebenarnya kan dia terdiri dari besi dan plastik. Oke. Nah kalau intraoseus yang sesungguhnya dia besi semua. Jadi besi semua ditusuk gitu ya, besi. Nah nanti 24 jam kita pertahankan, kita plester, kita aliri darah. Saat vena-venanya sudah terbuka, maka kita ganti dengan intravena ya. Jadi sementara ini kita akan melakukan praktek menusuk ini pada tulang ayam. Jadi kita cari bentuk tibia secara anatomi mungkin sama ya. Kita mulai aja ya. Itu dipegang, itu yang di persendiannya kita bisa ngeraba seperti patelanya kita ya. Kan ada tonjolan sedikit, nah persis di bawahnya itu di sebelah serangnya. Ini ada genunya, jadi kita anggap sebagai tulang tibia. Nah ini kan ada tonjolan ya. Ini kita asumsikan sebagai patella. Kemudian begitu klep di bawah tonjolan, di situ kita bisa menusukkan. Jadi kalau pada bayi, pada manusia juga seperti itu. Jadi begitu kita ngeraba patelanya, kemudian ada ligamentum yang yang agak tebal ke bawah, begitu sudah tidak terasa, kita boleh pasang di situ. Ya. Caranya kita pakai nomor 20. Nah, kesulitannya adalah karena kita tidak punya yang bor dan tidak punya yang khusus, jadi ini kita tusuk begitu kita sudah tidak merasa lagi ada tonjolan yang di sisi depannya ini. Begitu tonjolannya menghilang, maka kita bisa tusuk di situ ya, tusuk di situ, kemudian tegak lurus. Sebenarnya ini keras ya, seharusnya kita pakai bor, tapi ditusuk keras. Benar-benar memerlukan bor yang agak dewasa. Jadi bornya itu juga disesuaikan, begitu dibor, begitu sudah lewat tahanannya, baru infusnya kita pasang. Setelah dipasang baru di plester. Jadi memang praktikumnya itu kita merasakan sensasi dia melewati kontak dari tulang. Kalau dia sudah melewati kontak dari tulang, seperti melewati suatu tahanan yang keras, gitu ya, kosong gitu. Nah itu berarti si jarum kita sudah berada di tempat yang tepat untuk melakukan infus intraoseus. Nah ini masalahnya keras. Bisa? Oke. Nah, begitu sudah, kalau pada yang sesungguhnya, begitu sudah tidak ada tahanan. Kalau ini kan kita pakai jarum intravena, jadi kan agak panjang. Kalau jarum intraoseus yang sesungguhnya kan dia paling panjang juga cuma 4 cm ya. Nah ini juga tulangnya juga begitu sudah tidak teraba tahanannya tadi langsung gitu ya. Nah sebelumnya sebenarnya kita menyiapkan infusetnya ya, cairan yang kita siapkan ini kristaloid ya.
kristaloid, ini namanya natrium klorida 0,9%. Kita siapkan infusetnya. Oke, infuset ini kalau kita buka dia ada tempat pembukanya biar kalian sistematis kerjanya. Begitu dibuka, oke, nah ini yang ke infus ya, ke cairan. Ini jarum, ini ada jarumnya. Ini yang ke pasien. Begitu kita membuka infuset, yang kita lakukan adalah ini ada dratnya untuk mengatur jumlah tetesan. Ini kita naikkan ke atas, ya, kita naikkan ke pangkal. Kemudian ini kita tutup, ya, ini dijepit nih, ya. Ini artinya si karetnya ini kejepit sama rodanya ini, artinya tidak akan ada cairan yang turun ke atas. Oke, nah ini kita hubungkan dengan cairan. Di setiap cairan itu ada penutupnya steril. Nah ini tidak boleh juga kita sentuh. Kalau kita sudah membuka ini, itu tidak boleh kita sentuh, ya. Di bawah ini steril. Oke, ini ada 2 lubang, in dan out. Nah kita akan tusuk di yang out, ya. Itu artinya tempat cairan keluar. Kalau ada obat yang kita masukkan ke dalam infus ini, maka jarumnya di tempat yang in. Oke. Nah ini ada tulisan outnya. Kita masukin. Ini sudah ditutup tadi, ya. Kemudian kita gantung. Oke. Lihat, ini kan kosong. Ini ada batasnya. Kita isi dengan memencet ini, menekan ini. Ya, terisi sampai batas garis. Kemudian sebelum kita sambungkan ke pasien, seluruh selang ini harus terisi dengan cairan, tidak boleh terisi dengan udara. Karena kalau terisi udara itu berbahaya, menyebabkan emboli udara. Jadi kita harus yakin semuanya ini berisi dengan cairan. Nah, ini kan selangnya tertutup, ya. Kita buka pelan-pelan sehingga ini nanti akan ngalir sampai ke ujung, ya. Kita lihat alirannya. Oke, ini saya buka pelan-pelan, ini ngalir, ya. Nih. Kelihatan nggak? Nah, nih. Turun, ya. Ini saya cepetin. Ini ngalir sampai ke ujung. Tujuannya agar selang infus ini tidak berisi dengan udara. Oke, begitu udah sampai ujung, nah sudah keluar cairannya, artinya sudah masuk. Kadang ada yang harus dibuang sedikit cairannya, ya, kalau ada udara. Oke, nah ini sudah di ujung cairannya. Kemudian kita sambungkan dengan jarum intraoseus yang tadi. Ya, ini dibuka. Nah, ini dibuka, kemudian ini kita sambungkan di sini. Oke. Nah, ini baru kita sesuaikan tetesannya. Tuh, ngalir, ya. Ini karena ini kan lihat tetesannya. Kalau misalnya pasien ini sangat shock, tekanan darahnya tinggi, volume darahnya banyak yang kurang, maka ini kita los, kita beri dulu kalau 30 cc per kilo. Kalau misalnya pasiennya shock, nanti kita evaluasi. Dan sambil kita resusitasi, maka kita mengisi pembuluh darah intravena dengan harapan secepat mungkin infus intraoseus ini bisa kita ganti dengan infus intravena. Jadi ini hanya betul-betul untuk emergensi, ya. Karena kenapa? Kalau tulang yang sebenarnya itu sangat dia potensial terjadinya infeksi tulang dan itu sangat berbahaya. Tetes mikro itu sama dengan 1 cc cairan. Kalau yang makro semoga ada. Ini mikro juga. Kalau yang makro infusnya itu tidak ada jarum kecil ini. 20 tetes makro itu sama dengan 1 cc. Jadi nanti kita akan lihat pasiennya butuh cairan berapa dan harus dihabiskan dalam berapa menit.
biasanya kita yang menginstruksikan. Nah, biasanya kalau untuk dewasa, kita untuk resusitasi di awal adalah 30 cc per kilo. Kita dapatin pasien shock, kita resusitasi dulu 30 cc per kilo sambil kita melihat kondisi nanti tensi pasien, kesadaran pasien, nadi pasien, semua tanda vitalnya kita amati. Jadi yang namanya resusitasi cairan itu adalah terapi bedside. Artinya apa? Kita harus berada di samping pasien. Ternyata kalau 30 cc per kilo, kalau berat badan misalnya dewasa 50 kan 1.500, ini 500, artinya 3 kolong. Tapi kalau ternyata 2 kolong ini habis dalam waktu setengah jam dia membaik, ya udah cukup, kita akan berikan lagi terapi cairan untuk maintenance, untuk cairan rumatan. Jadi kalau ini dianggap fase steril, kita desinfektan, kita betadine ya biasanya, di betadine itu kita usap. Kalau kita mau masang di daerah tadi kita sudah dapat tibia, ini tonjolannya, di akhir tonjolan kita akan pasang di sebelah sini, itu kita usap dengan kasa steril dan betadine untuk desinfektan daerah yang akan kita tusuk. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah setelah kita sterilkan, baru asisten yang bantu buka, karena coba ambil yang pink, dibuka, diputar, yang kita pegang yang di dalam. Nah ini steril, yang di dalam ini steril. Oke, ini steril ya. Jadi baru kita lakukan penusukan. Kalau kita punya boardnya juga steril, maka ini akan dibor dulu sampai tahanan dari tulang itu tidak terdapat lagi, baru kita selesai. Nah setelah, enaknya kalau punya bor kita nggak usah nusuk, kita langsung masukkan kateter ya. Kalau bisa masukkan kateter itu sebenarnya tidak harus pakai jarum yang besi, kita bisa pakai yang ini, yang plastik. Jadi yang plastik bisa kita masukkan, yang besinya ini bisa tidak kita pakai. Terus baru kita sambungkan dengan infuset tadi ya. Jadi untuk praktikum ini kita simulasinya itu kita memakai jarum intraoseus. Nah jarum intraoseus itu dia besi sebenarnya, makanya dia tadi ukurannya kan macam-macam, ada yang 4,5. Kalau anak biasanya kita pakai yang 15 mili atau 25 mili. Nah jadi nanti kalau misalnya kita memakai ini, kalau 15 mili ya 1,5, berarti kedalaman untuk anak cuma sampai 1,5 ya, 1,5 cm, itu seharusnya kita sudah menembus korteks tulang. Oke, bisa dicoba di tulang masing-masing. Sebenarnya saya berharap merasakan sensasi menembus korteksnya ya, karena ini ada plastiknya. Kalau bisa si plastiknya ini menembus korteks ya bagus, tapi kalau enggak ya dicabut aja, si plastiknya dibuang, karena untuk intraoseus yang sesungguhnya itu adalah besi semua.